Halo, apa kabar semua? Kita berjumpa lagi di Awal Mula Studio. Sebelum mulai jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Mari langsung saja kita mulai. Hai, kali ini kita bahas makam Kaisar Cina pertama di Cina. Letak saat ini berada komplek pemakaman Kaisar pertama Cina, Qin Shi Huang, terletak di distrik Lintong, Xi'an, Provinsi Shaanxi, Cina. Belum pernah diungkap. Tidak pernah ada orang yang mengintip ke dalam makam ini selama lebih dari 2000 tahun, ketika kaisar yang ditakuti terkubur di dalamnya. Alasan utama di balik ketakutan ini adalah karena para arkeolog khawatir tentang bagaimana penggalian bisa merusak makam sehingga kehilangan informasi sejarah yang penting. Sosok Qin Shi Huang fenomenal dengan hasrat ingin abadi di dunia. Padahal kematian adalah kepastian yang tidak dapat dihindari oleh setiap makhluk hidup. Dikutip dari Yale Science, situs ini pertama kali terungkap di tahun 1974. Sekelompok petani mendapati salah satu penemuan arkeologi terpenting sepanjang masa di sebuah ladang sederhana di Provinsi Shaanxi, Cina. Saat digali, mereka menemukan pecahan patung manusia yang terbuat dari tanah liat. Ini hanya bagian kecil dari temuan tersebut. Penggalian lebih lanjut yang dilakukan tim arkeologi mengungkapkan ladang tersebut rupanya berada di atas sejumlah lubang yang penuh sesak dengan ribuan model patung tentara dan kuda perang seukuran. Aslinya, belum lagi patung para pejabat terhormat, dan hewan lainnya. Tampaknya misi tentara terakota ini adalah untuk menjaga makam Qin Shi Huang di dekatnya. Sebagian besar pekuburan yang mengelilinginya telah dieksplorasi. Namun makam Kaisar Qin Shi Huang tidak pernah dibuka, dan banyak mitos serta intrik mengelilinginya. Qin Shi Huang bukan orang sembarangan. Dia adalah kaisar pertama Cina dan perintis dinasti Qin. Dia berkuasa pada 221 sebelum Masehi atau di usianya yang baru 13 tahun. Kekaisaran Cina di bawah kepemimpinan dia berhasil melakukan pencapaian besar. Pertama-tama, Qin membangun angkatan perang yang optimal. Angkatan perang ini kemudian menjadi ujung tombak kejayaan Kekaisaran Cina. Berkat militer yang baik, Qin berhasil melakukan perluasan wilayah dan menyatukan seluruh kekaisaran-kekaisaran lokal di seantero Cina menjadi satu kekaisaran tunggal. Tercatat wilayahnya sampai ke Hong Kong dan Mongolia. Saking luas wilayahnya, Qin membuat jalan raya yang terintegrasi. Ini dimaksudkan untuk mempermudah mobilitas. Tak hanya itu, dia juga tercatat membuat sistem penyetaraan alat tukar dan pengukuran pertama di dunia. Dan yang paling besar, dia memerintahkan pembangunan benteng besar yang kini dikenal sebagai Tembok Besar Cina. Benteng yang berdiri sepanjang 21.196 km, setara 3 kali bolak-balik Aceh Merauke, ditunjukkan untuk menahan serangan suku barbar dari utara Cina. Dilansir BBC, kesuksesan dan kejayaan Qin membuatnya punya pikiran nyeleneh, melawan takdir dengan hidup abadi, alias tak ingin mati. Bagi Qin, kematiannya membuat imperialisme Cina berakhir. Layaknya puisi Hairil Anwar, Qin ingin hidup 1000 tahun lagi. Untuk merealisasikan ini, dia memerintahkan pejabat, ilmuwan, dan penjelajah Cina untuk pergi ke luar negeri mencari ramuan ajaib panjang umur. Sampai akhirnya, satu di antara mereka menemukan ramuan yang konon membuat raja kuno hidup 10.000 tahun. Caranya dengan menenggak merkuri. Qin lantas percaya dan segera meniru hal serupa. Dia tidak tahu kalau merkuri adalah zat berbahaya. Dia lantas memodifikasi sedikit dengan mencampurkan merkuri ke cairan fermentasi anggur dan madu. Ramuan ini kemudian rutin diminumnya. Mengutip tulisan Reza Afshari dalam Mercury Poisoning, Emperor Qin Shi Huang and his Terracotta Army, beberapa waktu setelah rutin menenggak ramuan itu, Qin mengalami delusi. Delusi adalah kondisi di mana penderitanya tidak dapat membedakan hal yang nyata dan tidak. Dan tak lama setelah mengalami ini, Qin kemudian bertemu dengan ketakutan terbesarnya, yakni kematian. Alih-alih berusia 1000 tahun, Qin justru meninggal di usia yang sangat muda, yakni 49 tahun. Berdasarkan studi kontemporer, saat merkuri diserap tubuh, terjadi reaksi yang membuat fungsi syaraf terganggu hingga berujung pada kelumpuhan dan kematian. Inilah yang terjadi pada Qin. Jika dalam dosis banyak, seperti tindakan Qin, maka akan cepat pula reaksi yang ditimbulkan terhadap tubuh manusia. Obsesi Qin untuk tetap abadi tak berhenti sampai di situ.
Obsesi ini diteruskan penguasa lain dengan membanjiri area bawah tanah pemakaman Qin dengan merkuri. Tujuannya agar makamnya tidak terjamah dan tidak dirusak sampah. Berdasarkan pencitraan laser terungkap kalau udara di area pemakaman dia sangat tercemar oleh merkuri. Tak hanya udara, tanah di gundukan pemakaman juga mengandung konsentrasi merkuri jauh di atas batas normal dan tempat lain di sekitarnya. Fakta ini membuat para arkeolog percaya kalau tubuh kaisar pertama itu tergeletak di tengah genangan merkuri yang luas. Atas dasar inilah, sejak meninggal tahun 210 sebelum Masehi dan ditemukan kembali makamnya pada tahun 1974, peristirahatan terakhir Kaisar Qin tak bisa dibongkar. Dikhawatirkan kandungan merkuri akan merusak tubuh para peneliti, sekaligus juga merusak makam yang telah berumur ribuan tahun itu. Karena ini, cita-cita Qin untuk tetap abadi tercapai, meski rohnya sudah entah kemana. Sekilas pembahasan kita mengenai Kaisar pertama Cina, Kaisar Qin. Apakah kalian juga berkeinginan untuk hidup abadi? Silahkan tulis di komentar. Semoga informasi tersebut dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, serta komen di bawah apabila mempunyai informasi tambahan. Terima kasih.